Baiklah anak-anakku semuanya, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang contoh produk ataupun proyek kerajinan berbasis media campuran. Dalam pembuatan proyek kerajinan berbasis media campuran, tentu kita harus menyiapkan terlebih dahulu semuanya agar hasil yang kita buat memperoleh hasil yang memuaskan. Di mana dalam pembuatan proyek kerajinan berbasis media campuran ataupun kerajinan yang lain, tentu kita harus menyiapkan yang namanya teks prosedurnya terlebih dahulu. Apa itu teks prosedur? Langkah-langkah kegiatan apa saja yang harus kita siapkan. Itu yang disebut daripada teks prosedur. Teks prosedur yang paling utama yaitu kita harus membuat perencanaannya terlebih dahulu. Perencanaan di sini terdiri dari analisis kebutuhannya. Dalam analisis kebutuhannya, bahwa ilustrasi yang disampaikan terdapat bahwa Titus berencana menghadiahkan sandal bakyak untuk ibundanya yang rencananya bulan depan ulang tahun. Kemudian, ia ingin mencoba pemahamannya tentang pembuatan kayu, teknik bubut, dan teknik batik dalam pembuatan produk tersebut. Sebagai media campurannya, Titus juga harus menyiapkan yang namanya kulit sebagai bahan penunjangnya. Nah, yang kedua, ide gagasannya. Titus ingin mencoba keterampilannya dalam menggunakan bahan dan alat yang tersedia di sekolah, kemudian sekaligus untuk memperoleh nilai terbaik. Ini ide gagasannya Titus. Setelah melaksanakan analisis kebutuhan, bahan yang digunakan Titus ini bahan kayu, ringan, kemudian juga kulit malam dan pewarna tekstil. Ini untuk bahan-bahan yang harus nanti disiapkan. Selanjutnya, Titus juga harus menyiapkan yang namanya perencanaan ataupun rancangan karya tersebut ataupun gambar sketsanya. Ya. Sketsanya harus disiapkan dan rancangan jenis bentuk bakyaknya seperti apa, Titus juga harus menyiapkannya. Barulah yang kedua, setelah rancangan selesai, pelaksanaan. Dalam pelaksanaan ini terdiri dari 3 bagian. Yang paling utama harus menyiapkan bahannya dulu. Apa saja bahannya? Yang pertama, kayu jati landa, kemudian malam, alat untuk sebagai bahan tambahan untuk melukis batik kulitnya, kemudian pewarna tekstil, dan satu lagi kulit tersamak. Ini bahan campurannya. Setelah bahan, baru alat yang perlu disiapkan oleh Titus apa saja. Yang pertama, itu berupa mesin pemotong, dalam artian pemotong kayu, kemudian juga gunting, ada juga palu, dan satu lagi berupa canting untuk mengukir ataupun membuat batiknya. Nah,
Membuat sketsa karya dan menentukan karya terbaik dari sketsa tersebut. Nah, langkah-langkahnya bagaimana dalam pembuatan bakyak tersebut? Langkah yang pertama, ini kayu dipotong membentuk bakyak dan dihaluskan dengan bubut patah. Kemudian, yang kedua, bakyak digambar pola dan dicanting rotan yang berjalan. Setelah bakyak digambar, barulah dicelupkan ke dalam warna tekstil dengan naptol. Nah, hasil pencelupan nanti dikeringkan terlebih dahulu. Setelah dikeringkan, kemudian bila perlu pencelupan dapat diulang agar mendapatkan warna yang lebih tebal ataupun lebih jelas. Nah, barulah sandal dengan pencelupan dua warna, kemudian ditempelkan kulit yang juga kulitnya tersebut dibatik ataupun diukir. Setelah dilorong, hasilnya seperti ini. Nah, ini bentuknya jadi terlihat 3 dimensi ya, kelihatan bagus sekali. Nah, setelah selesai, ini barulah Titus menyiapkan kemasannya, di mana kemasan dapat digunakan untuk batik ya, seperti berikut. Kenapa dibutuhkan yang namanya kemasan? Ini mengingat kemasan tersebut ataupun produk tersebut termasuk ke dalam jenis golongan sedang ataupun kecil karena mudah dibawa. Setelah selesai melaksanakan pembuatan mulai produk sampai dengan kemasan, barulah Titus melaksanakan yang namanya evaluasi. Bagaimana cara mengevaluasinya? Yaitu dengan cara menguji karya sendal bakeknya dengan cara dipakaikan sendiri. Jika merasa nyaman, berarti hasilnya sudah memuaskan. Namun tidak nyaman, berarti secara tidak langsung harus diulang kembali kira-kira letak kesalahannya di mana. Nah, itulah untuk materi pertemuan terakhir di bab 1 ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan, dikirim di kolom komentar, ataupun bisa melalui WhatsApp. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.